ya. Mungkin nanti kita akan membahas bersama kenapa kok pasien di diagnosis sebagai miastenia gravis. Sebenarnya kalau untuk mapping alur belakang diagnosis dan mapping eh, patofisiologi sudah benar ya seperti yang kalian sampaikan di pleno tadi. Dan apalagi mapping konsepnya ya, tadi ada beberapa DD untuk penyakit-penyakit yang yang banyak dikeluhkan oleh pasien. Jadi saya di sini tidak eh, menampilkan mapping alur menggunakan diagnosis, hanya mapping patofisiologi saja yang mungkin sudah sama juga seperti yang dibahas saat pleno ya. Dan untuk mapping konsepnya sudah benar dengan menggunakan mapping yang sudah kalian buat tadi ya, DM. Mungkin nanti materi pleno bisa dikirim ke G Drive ya, lewat G Drive ya, Jihan. Oke, dokter. Oke, jadi kalau Izin kita lihat menggunakan dari radio. ya, jadi kalau dari skenario ya kita lihat di sini pasien datang, pasien tua, pasien usia lansia, usia 60 tahun, datang dengan keluhan sulit menelan dan kedua kelopak mata sulit dibuka. Jadi ada disfagia dan ada ptosis sejak 1 bulan yang lalu, jadi sudah cukup lama di kronis ya. Dan keluhan ini memang sifatnya tidak memberat, tapi fluktuatif ya. Kalau kita lihat memberat di sore atau malam hari, atau jika dipakai aktivitas berat, namun membaik dengan istirahat. Nah ini kita lihat bahwa selama 1 bulan ini ada terus ya, tapi fluktuatif ya, tidak memberat. Membaik dengan bangun tidur ya, saat bangun tidur, dan disertai juga ada kelemahan pada kedua ekstremitas bawah, jadi ada parapares inferior ya. Kalau kita dari cerita ini berarti ada beberapa defisit neurologis yang bisa kita list ya di situ. Dan tidak ada keluhan seperti peningkatan TIK ya, tidak ada nyeri kepala, muntah ataupun kejang ya, atau mengarah ke infeksi juga nggak ada demam dan batuk pilek. Dan sebelumnya juga tidak ada riwayat trauma yang apa ya, mengarahkan ke kelemahan pada ekstremitas karena trauma juga nggak ada, dan infeksi juga tidak ada. Kenapa perlu ditanyakan? Karena bisa jadi penyebab infeksi juga bisa menyebabkan kelemahan pada kedua ekstremitas bawah ya, pada kasus misalnya pada spondilitis TB, pada kasus infeksi sebelumnya sehingga menyebabkan kelemahan pada GBS ya, itu tidak ada. Kemudian juga pasien ini juga konsumsi obat dalam jangka waktu yang lama. Ini juga bisa membuat pertimbangan kita apakah dari obat tersebut ada efek menjadi ada kelemahan ya. Kita perlu pertimbangkan juga anamnesis terkait riwayat pengobatan, ataukah karena keluhan saat ini ataukah karena keluhan sebelumnya ya. Untuk pemeriksaan fisiknya, vital sign-nya masih dalam batas normal, hanya saja saat periksa heart rate ada irregular ya. Bisa jadi ini berkaitan dengan penyakitnya atau mungkin penyakit lain ya, dan sekunder ya dia. Kalau untuk respiratory rate dan tensinya masih dalam batas normal. Dari pemeriksaan neurologis tidak dapatkan meninggalkan ada ptosis, ada parasenal 9 dan 10. Kemudian kekuatan motorik ekstremitas atas masih 5, ekstremitas bawahnya 3 ya. Namun tidak ada kelainan sensoris ya, masih bisa merasakan baik nyeri, raba maupun suhu. Kemudian refleks fisiologis ekstremitas bawah itu positif 1, sedangkan ekstremitas atas masih positif 2. Dan refleks patologisnya negatif ya. Ini menunjukkan bahwa kelainan-kelainan sifatnya LMN gitu ya, kelainan LMN. Kemudian ada tes Wurtenberg dan counting test yang positif serta prostigmin test positif. Jadi Wurtenberg nanti ada penjelasannya ya. Wurtenberg itu dilakukan, pasien diminta untuk melihat ke atas, kita hitung selama 30 detik apakah ada kelopak mata yang tiba-tiba jatuh atau turun ya. Pada pasien ini kedua kelopak matanya jatuh atau turun. Nah, kemudian kalau counting test, pasien diminta untuk menghitung 1 sampai 100, pasien tidak bisa menghitung 1 sampai 100, hanya bisa sampai 50. Nah, kalau pasien ini. Dengan prostigmin test adalah injeksi pyridostigmin sekutan 0,5 mili pada lengan kanan dan 0,5 mili pada lengan kiri, didapatkan hasil yang positif, di mana saat diinjeksi prostigmin itu pasiennya matanya lebih terbuka lebar gitu, jadi petosisnya membaik ya. Itu berarti menandakan ada perbaikan saat diinjeksi prostigmin. Nah, sebagai dokter IGD, apa yang Anda lakukan dan kira-kira apa yang terjadi pada pasien tersebut ya, ini kata kuncinya ya. Next, oke. Jadi semua klinis itu bisa kita langsung kata kunci ya. Jadi termasuk seperti dalam diagnosis klinis. Oke, next.
Nah, untuk datanya ini tadi sudah di dalam tutorial sudah disebutkan ya. Jadi laki-laki 60 tahun, pekerjaan supir ya. Sebenarnya sih kalau pada pekerjaan kita bisa tahu bahwa oh pasien ini relatif sering atau lebih banyak duduk dibandingkan mobilisasi berjalan atau eh, mobilisasi berdiri ya, lebih banyak duduknya. Kemudian kita bisa mendede juga kemungkinan apakah ada nyeri gitu kan. Kalau nyeri, berarti kemungkinan dia ada kelainan pada tulang belakangnya karena imobilisasi lama. Jadi posisi yang sama dan waktu yang lama itu kan risiko terjadi nyeri ya. Ternyata nanti dalam pemeriksaannya tidak kita dapatkan ke arah kelainan tulang belakang ya. Next deh, halaman berikutnya ini sama ya. Jadi sama dengan keterangan sebelumnya, untuk penyakit dahulunya dia hanya hipertensi saja dan konsumsi bisoprolol ya obatnya, beta blocker. Dan untuk riwayat alergi tidak ada, kebiasaan pasien makan minum cukup gizi, berkonsumsi 2 kali sehari, pasien merokok lebih setengah pak per hari, riwayat keluarga tidak ada keluhan serupa, riwayat sosial ekonomi, tinggal di lingkungan dengan sanitasi higienitas yang cukup bersih ya. Jadi kalau infeksi ke arah TB sepertinya enggak ya, karena pasiennya juga bukan yang di perumahan padat penduduk juga atau kampung padat penduduk dan uh, higienitasnya juga cukup bersih ya. Reflux system dari anamnesisnya tidak dapatkan kelainan ya dari kepala sampai ekstremitas. Next, tapi untuk pemeriksaan fisiknya next deh. Ya ada kelemahan ya, kelemahan pada kedua ekstremitasnya. Nanti kita bahas di status neurologis saja. Kalau status internal masih dalam batas normal. Uh, Neurologisnya GCS 456. Ini urutan deh ya, urutan neurologi itu seperti ini ya. Dari GCS, fungsi luhur, menial sign, nervus cranialis, nanti motorik, sensorik, dan refleks ya. Terus terakhir itu ANS ya, autonomic nervous system. Dari nervus cranialisnya yang mengalami kelainan ada di nervus 3, 4, dan 6, terutama nervus 3, karena adaptosis ya, karena levator palpebra itu yang menginervasi nervus 3. Tapi untuk gerak bola mata masih dalam batas normal. Kemudian untuk nervus 5, nervus 7, 8, bukan tidak dievaluasi di sini ya, dievaluasi cuman hasilnya normal gitu ya. Nervus 7 pun untuk sensori mungkin kalian masih ingat caranya untuk pemeriksaan indera pengecapan ya di 2/3 anterior lidah itu normal ya. Jadi harusnya dilakukan tapi hasilnya normal ya. Kemudian untuk 9-10 ada parese yang sinistra, Dek. Parese sinistra dan refleks mata masih positif. Dan untuk 11-12-nya tidak ada parese. Untuk motoriknya, kita lihat dulu apakah ada gerakan involunter, tidak ada. Tonusnya masih normal, baru kita ukur kekuatannya. Kemarin itu, ini saya ingat lagi saat OSCE ya, kalian kemarin banyak yang tidak menyebutkan scoring ya saat pemeriksaan motorik.
Maaf ya, Dek. Kayak mana tadi? Oke, tonus ya. Periksa motorik itu ada infeksi dulu, baru periksa tonus dan kekuatan ya. Dia nggak sensoris. Pasiennya masih dalam batas normal ya, tidak ada kelainan sensoris ya. Baik nyeri, raba maupun suhu. Untuk efek fisiologisnya, kan yang masih ekstremitas atas masih eh, positif 2. Kemudian refleks fisiologis untuk ekstremitas bawah positif 1 ya. Patologisnya negatif, jadi menandakan ke arah lesi LMN ya. Kemudian ada autonomic nervous system masih dalam batas normal, jadi fungsi BAK, BAB juga masih dalam batas normal, fungsi berkeringatnya juga masih dalam batas normal. Kemudian untuk tesnya tadi sudah disebutkan adalah Wharton Bob test, di mana pasien diminta melihat ke atas 30 detik, tetapi kalau mata pasien menutup, ini tidak bisa kita melihat sampai ke atas sampai 30 detik ya. Counting test diminta untuk menghitung sampai 1 sampai 100, pasien tidak bisa sampai 1 sampai 100, sampai 50 saja. Atau segmen test seperti yang saya sebutkan tadi ya. Jadi kita bisa meresum ya, diagnosis klinisnya berdasarkan anamnesisnya, diagnosis fisiknya, jadi kronik disfagia, kronik fluktuatif disfonia, suaranya makin lama makin lemah ya, dan fluktuatosis, fluktuatif paraparasitiratif LMN, pemberat saat malam hari, dan setelah aktivitas berat, membaik saat aktivitas pagi. Bentuk tesnya positif, counting tesnya positif, dan prostigmin tesnya positif ya. Sedangkan refleks fisiologis ekstremitas inferior plus 1 dan potensial negatif itu menandakan ke arah LMN ya. Subtopisnya mengarah ke neuromuscular junction, di mana untuk etiologisnya sesuai myasthenia. Dan untuk diagnosis bandingnya Lambert-Eaton myasthenic syndrome atau LEMS, Guillain-Barré syndrome, dan hipokalemic uremic paralysis. Untuk sekundernya bisa hipertensi terkontrol ya, karena dia punya hipertensi dengan riwayat penggunaan bisoprolol yang rutin. Ada NPR ya di sini karena nantinya pada pemeriksaan ini harusnya tidak harus ada di pemeriksaan di dosis sekunder ya, karena nanti baru akan diperiksa saat pemeriksaan penunjang pemberitahuannya. Cuman yang penting bisa ditambahkan aja hipertensi terkontrol. Screening diagnosisnya, karena tadi kita curiga ada infeksi, tetap kita uh, periksa darah lengkap, faal hati, faal ginjal, ya di sini masih normal semua, sel air juga masih normal semua ternyata. Jadi kalau ada DD gitu, kalau mikrotik paralisis, saya kita singkirkan. Jadi 160, nah, pada saat ECG, jadi ECG hasilnya di sini ada atrial dengan normal ventricular response ya, di mana AF itu kita ketahui dari tidak bisa diidentifikasinya gelombang T ya dari atrium. Gelombang T itu kan kontraksi atrium. Sudah bisa diidentifikasi ya, ada gelombang T-nya dan jarak R ke R-nya dari kompleks QRS-nya itu berbeda ya, tidak tidak sama antara R ke R-nya. Oke, jadi kita simpulkan karena heart rate-nya masih di bawah 100, maka masih uh, respon ventrikelnya masih normal. Untuk toraksnya, kita ke bawah deh. Toraksnya ini cenderung ada suspek timoma ya. Timoma itu adalah uh, massa pada mediastinum ya. Pada mediastinum tampak ada bentukan seperti massa ya. Dengan pneumonia, pneumonia dicirikan dari infiltrat pada parenkim parunya. Infiltrat berupa titik-titik putih di parenkim paru. Ya, kemudian pada pemeriksaan selanjutnya nih, pemeriksaan MSCT. Jadi ini sebenarnya sih nggak harus MSCT ya, nggak harus multi slice, bisa CT scan biasa, scan toraks yang tidak
multi slice, cuma dengan multi slice ini lebih tampak ya. Jadi didapatkan massa solid lobulated homogen di mediastinum anterior yang mendukung gambaran timomas setinggi fokus vertebra kerangka 5 sampai kerangka 8 ya. Di mana massa tersebut menyangga dengan pemberian kontras ya. Kumpulannya massa mediastinum anterior suspek timoma ya. Jadi penyebab dari masalah grafisnya bisa dicurigai karena timomanya ya, karena perpasi timus yang harusnya dia sudah mengalami obliterasi atau rudimenter, dia masih ada sampai usia 60 tahun. Ditambah ada sekundernya ada AFNPR dan pneumonia. Pelaksananya pastinya dia MRS, ya MRS dengan pemberian obat-obatan. Sebenarnya obat-obatan kalau untuk kausat apa definitifnya grafis itu nggak harus MRS ya, bisa dengan pemberian mestinon per oral saja. Tapi karena resiko infeksi juga ada pneumonia ya, resiko dia mungkin ada tata laksana lanjutan seperti timektomi karena ada timomanya, kita rawat inapkan. Kalau misalnya ada fasilitas lanjut deh, ada fasilitas apa ini eh, plasmafaresis ya, kita bisa usul untuk plasmafaresis ya. Di sini diberikan mestinon sebagai terapi definitif dari myasthenia gravis dan untuk warfarin sebagai terapi definitif untuk atrial fibrilasinya. Planningnya kita akan melakukan plasma terapi atau plasmafaresis dan timektomi ya. Ini perlu konsultasi ke bedah toraks, bedah toraks ya. Oke, kemudian kalau untuk patofisiologinya mungkin sudah dijelaskan juga di saat pleno ya. Jadi bentar di Calgary tadi ya. Jadi pada kasus ini mungkin kita bisa lihat yang timus abnormalitis ya, atau timoma atau hiperplasi eh, timus ya, di mana di situ akan terjadi adanya abnormalitas pada antibodinya, di mana terrilisnya autoantibodi imunoglobulin G yang nanti akan melawan reseptor asilkolin yang ada di rosina. Ya, lanjutkan ya. Jadi adanya autoantibodies jadi imunoglobulin G yang merusak reseptor asetilkolin yang ada di postinat ya, terutama untuk nikotinik yang jenis nikotinik bukan yang muskarinik di otot skelet atau otot rangka. Nah, ini bisa dicek juga dengan pemeriksaan serologi yaitu anti asetilkolin reseptor ya, atau antibodinya di mana akan dapatkan hasil yang positif. Karena adanya penghancuran dari reseptor asetilkolin tersebut, maka ada blokade ya dari asetilkolin, ikatan asetilkolin dengan reseptornya sehingga tidak terjadi eh, apa,
kontraksi otot karena tidak ada kaitan antara ligan dengan reseptornya, sehingga tidak terjadi rilis asetilkolin dan elektrolitnya juga tidak terjadi seperti kalsium, natrium juga tidak bisa uh, ada kontraksi otot ya, seperti aktin dan myosin juga tidak terjadi sehingga terjadi kelemahan otot. Untuk kelemahan ototnya bisa di berbagai macam organ, terutama di tular dan di bulbar ya. Bentar. Ya. Kalau di otot rangka, bagian perang ya, bagian tubuh juga bisa dapatkan kelemahan di mana bisa terjadi insufisiensi pada nafas, terutama pada kasus myasthenia gravis. Ya, kalau pada mata bisa dapatkan gravis atau pandangan double atau diplopia. Oke, jadi secara teori ya, myasthenia gravis adalah suatu kelainan autoimun yang ditandai oleh suatu abnormalitas dan kelainan progresi pada otot rangka, kelemahannya yang progresi pada otot rangka, yang diperlukan terus-menerus dan disertai dengan kelelahan saat beraktivitas. Timbulnya karena ada gangguan dari synaptic transmission atau pada neuromuscular junction-nya. Gangguan tersebut akan mempengaruhi transmisi neuromuskular pada otot tubuh yang terjadi di bawah kesadaran seseorang. Jadi otot rangka ya, bukan otot polos yang tidak disadari, tapi ini yang otot rangka yang disadari. Karakteristiknya muncul berupa kelemahan yang berlebihan dan umumnya terjadi kelelahan pada otot-otot kolumen. Kemudian, sebelum gratis, langkah baiknya Mohon maaf dokter, untuk suaranya putus-putus. halo, tes. Bentar deh, bentar. Oke. Jelas deh. Kalau Halo. sudah jelas dokter. Oke, mohon maaf ya. Jadi sebelum kita mempelajari lanjut tentang myasthenia gravis, kita pelajari dulu tentang anatomi neuromuscular junction, di mana tautan antara saraf dengan otot ini dimulai dari adanya terminal bulb dari neurotransmitter asetilkolin, di mana di situ terilisnya asetilkolin menuju celah sinaps, kemudian
ditangkap oleh reseptornya, harusnya begitu ya. Yang dimana yang membran sinapsnya itu yang merilis asetilkolin, sedangkan celah sinapsnya di mana di situ banyak asetilkolin yang belum terikat atau ditangkap oleh reseptornya. Kemudian setelah itu akan pertemuan antara saraf dan serabut otot ini, pertemuan antara neurotransmitter dengan reseptornya di celah sinaps ini lah yang disebut sebagai neuromuscular junction-nya ya. Jadi sinap kimia ini antara saraf dan otot ini melibatkan 3 komponen ya, ada presinaps, celah sinap dan postsinap ya, yang mempunyai kelistrikan yang tinggi juga ya di situ. Dan setelah terjadi ikatan antara asetilkolin dengan reseptornya, maka akan muncul gelombang kimia ya, yang nanti akan menyebabkan terjadinya potensial aksi dan menyebabkan depolarisasi pada sel otot dan menyebabkan kontraksi. Ya. Next. Nah, ini penjelasannya, nanti bisa dibaca. Dan ada kaitannya dengan elektrolit ya, baik natrium maupun kalsium. Nah, etiologinya kenapa sih kok bisa muncul, kok bisa murmur ada autoantibodies yang menghancurkan reseptor asetilkolin? Karena ada, ya pastinya karena defek genetik, bisa juga autoimun ya. Memang sudah ada genetik dari awal, karena ada virus dan ada penggunaan obat-obatan jangka panjang ya, seperti yang mungkin sering penggunaan yang kurang pas ya, atau antibiotik, dan obat-obat ini ada yang obat sitostatika ya kebanyakan, dan ada juga obat steroid ya, prednison, hati-hati nggak boleh jangka panjang steroid, dan obat antihipertensi ya. Next. Ya, ini patofisiologinya tadi bersama dengan yang seperti di atas ya, cuman kalau di atas kan ada beberapa penyebab dari miastenia gravis ya, selain timoma juga ada genetik. Gitu juga pada penjelasan di bawah ini ya, pada dasarnya tidak terjadi ikatan antara asetilkolin dengan reseptornya, mengakibatkan kondisi asetilkolin tetap dilepaskan dalam jumlah yang normal, jadi nggak bisa ditangkap oleh reseptor asetilkolin di celah di postsinapnya, sehingga tidak menimbulkan potensial aksi yang dapat terjadi di membran postsinap karena kurangnya reseptor tadi itu. Dan kalau tidak ada potensial aksi, maka tidak terjadi depolarisasi dan tidak terjadi kontraksi otot. Nah, gitu. Kemudian, oke, ini tadi sama ya penjelasannya. Nah, ini kalau pada yang normal seperti ini, kalau pada miastenia, reseptornya dirusak oleh autoantibodi dari reseptor asetilkolin, sehingga tidak bisa mengikat asetilkolin yang dilepas di celah sinapsnya ya. Oke, next. Nah, ini alurnya ya, melakukan terjadinya bersama seperti mapping patofisiologi. Next. Ya, diagnosisnya memang lebih ke klinis, dari klinisnya ya. Untuk pemeriksaan penunjang jarang kita lakukan, dan dari tes-tes saja sudah bisa kita diagnosis sebagai miastenia gravis ya. Tambahannya ada iSpec test ya, Dek. Jadi kalau ptosis dikasih iSpec akan melek gitu ya, lebih lebar. Next. Ini tes-tesnya, ini blood testnya, ini merupakan apa ini namanya, gold standarnya ya, anti asetilkolin reseptor antibody, tapi memang di Indonesia jarang dilakukan. Next. Oke, ini EMG yang dilakukan. Ciri khasnya ada pada repetitive nerve stimulation-nya menurun ya, 25%. Next. Ya, ada tes endoformium juga didapatkan ada perbaikan, tapi jarang kita lakukan ya karena IV injeksinya. Yang sering adalah
prostigmentas ini ya. Prostigmentas ini next deh, bawah. Nah, itu sering kita lakukan karena injeksinya subkutan ya. Jadi lebih cepat. Oke, yang lain-lain ini tes-tesnya dan imagingnya untuk mohon maaf. Imaging ini digunakan untuk kalau curiga ke arah curiga timoma ya, maka dilakukan imaging. Dosis bandingnya tadi ya sama ada GBS, ada Lambert Eaton myasthenic crisis dan hipokalemic paralysis ya. Next. Ya, itu saja dari saya. Untuk konsepnya pakai yang kalian tadi ya, sudah betul lengkap yang dari kalian sampaikan di pleno. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin masih dari teman-teman masih belum ada pertanyaan, Dok. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, cukup ya, Dek? Oke, sudah Bisa itu aja. diakhiri ya. Baik, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat.